barisan bilangan real monoton konvergen jika dan hanya jika ia terbatas. Nah, selanjutnya teorema konvergen monoton ini yang pertama itu ada jika X itu sama dengan Xn naik terbatas, maka limit N mendekati tak hingga ini itu Xn sama dengan supremum dari himpunan Xn, yang mana N-nya itu sendiri adalah elemen bilangan asli. Nah, jika Y itu sama dengan Yn turun terbatas, maka limit N mendekati tak hingga Yn itu sama dengan infimum dari himpunan Yn, yang mana N itu sendiri adalah elemen dari bilangan asli. Nah, kita akan membuktikan yang bagian A terlebih dahulu. Nah, kita menarik kesimpulan bahwasanya maksud dari teorema 2.3.2 yang bagian A itu tadi, yang pertama, barisan yang naik itu berarti Xn kurang dari sama dengan Xn plus 1 untuk setiap N, jadi barisan Xn itu adalah monoton naik. Nah, yang kedua, terbatas atas, berarti ada suatu bilangan real M besar kita lambangkan untuk bilangan realnya itu yang terbatas atas. Nah, sedemikian sehingga Xn kurang dari sama dengan M untuk semua N itu elemen dari N, yang mana yang N ini sendiri adalah elemen bilangan asli. Jadi barisan ini terbatas atas. Nah, karena kita sudah mengetahui karena barisan atas ini adalah Xn itu monoton naik dan terbatas atas, maka menurut teorema kekonvergenan barisan monoton, barisan ini konvergen. Nah, kita misalkan L ini sama dengan limit N mendekati tak hingga Xn, yang mana nantinya L ini itu supremum dari himpunan Xn, yang mana N itu adalah elemen bilangan asli. Nah, kita tahu bahwa nilai L ini adalah batasan dari barisan Xn. Nah, yang berarti Xn itu mendekati limitnya saat nilai N-nya ini mendekati tak hingga. Nah, oleh karena itu, untuk epsilon lebih besar dari 0 adalah suatu nilai bilangan asli. Sedemikian sehingga untuk semua N itu lebih besar sama dengan bilangan asli, kita punya bahwa ini mutlak Xn minus L itu kurang dari epsilon, atau dengan kata lain nilai Xn ini lebih besar dari L minus epsilon kurang dari L plus epsilon. Untuk nilai N itu lebih besar dari bilangan asli, karena barisan Xn adalah monoton naik, maka Xn kurang dari sama dengan Xn plus 1 sampai dengan Xn, N besar itu adalah bilangan asli, kurang dari sama dengan L plus epsilon. Nah, jadi Xn kurang dari L plus epsilon untuk setiap N, dan L batas atas dari barisan tersebut. Nah, kita telah menunjukkan bahwa L ini adalah supremum dari himpunan Xn, yang mana N itu sendiri adalah elemen bilangan asli. Nah, karena tidak ada bilangan yang lebih kecil dari L yang bisa menjadi batas atas bagi seluruh barisan, oleh karena itu nilai L atau L itu sama dengan supremum dari himpunan Xn, yang mana N itu adalah elemen dari bilangan asli. Sehingga terbukti X itu sama dengan Xn adalah barisan yang naik terbatas, maka nilai limit N mendekati tak hingga Xn ini adalah supremum dari himpunan Xn, yang mana N itu sendiri adalah elemen dari bilangan asli. Selanjutnya yang bagian B. Nah, seperti yang A tadi, kita menarik kesimpulan. Yang pertama, barisan yang turun berarti Yn itu lebih besar, Yn lebih besar sama dengan Yn plus 1 untuk setiap N. Jadi barisan Yn ini sendiri adalah barisan monoton turun. Nah, terbatas bawah berarti ada suatu bagian real bilangan real M
M-nya kita lambangkan dengan M kecil karena ini terbatas bawah. Sedemikian sehingga YN itu lebih besar sama dengan M untuk semua N yang mana elemen bilangan asli. Jadi barisan ini terbatas bawah. Nah, kita misalkan sama seperti yang bagian A tadi, bahwasanya L itu sama dengan limit N mendekati tak hingga YN. Nah, selanjutnya ini nilai L ini itu adalah infimum dari himpunan YN yang mana N itu sendiri adalah elemen dari bilangan asli. Nah, kita tahu bahwa L-nya itu sendiri adalah barisan dari batas dari barisan YN. Nah, yang berarti nilai YN ini itu mendekati L saat L-nya itu adalah limit saat nilai N-nya itu mendekati tak hingga. Nah, oleh karena itu untuk setiap epsilon mendekati 0 adalah suatu N atau N bilangan asli. Sedemikian sehingga untuk semua N lebih besar sama dengan N, kita punya bahwa mutlak YN minus L itu kurang dari epsilon, atau dengan kata lain L minus epsilon YN itu lebih besar dari L minus epsilon dan kurang dari L plus epsilon untuk setiap N lebih besar dari bilangan asli. Nah, karena barisan YN adalah monoton turun, maka YN lebih besar dari YN plus 1 itu sampai dengan YN lebih besar sama dengan L minus epsilon. Jadi YN lebih besar sama dengan L minus epsilon untuk setiap N, dan L adalah batas bawah dari barisan tersebut. Nah, jadi nilai L ini sama dengan infimum himpunan YN yang mana N-nya itu sendiri adalah elemen dari bilangan asli. Karena tidak ada bilangan yang lebih besar dari L yang bisa menjadi batas bawah bagian seluruh barisan, oleh karena itu L itu sama dengan, atau L ini adalah limitnya tadi, itu sama dengan infimum dari himpunan YN yang mana N-nya itu adalah elemen dari bilangan asli, sehingga terbukti bahwa Y sama dengan YN itu adalah barisan yang turun terbatas. Maka limit N mendekati tak hingga YN itu infimum himpunan YN yang mana N itu sendiri adalah elemen bilangan asli. Baik, selanjutnya kita akan membahas contoh 2.3.3. Nah, di mana yang pertama ada apa? Ini adalah ada limit N mendekati tak hingga 1 per N kuadrat sama dengan 0. Nah, di contoh ini bahwasanya ada catatan kecil bahwa 1 per N kuadrat itu barisan yang turun dan 0 itu adalah infimum dari himpunan 1 per N kuadrat yang mana N ini adalah elemen dari bilangan asli. Nah, dari limit ini itu seperti definisinya atau definisi dari limit itu sendiri, jika untuk setiap epsilon itu lebih besar daripada 0 terdapat suatu N, demikian sehingga untuk setiap N itu sendiri lebih besar dari sama dengan N, kita memiliki mutlak 1 per N kuadrat minus 0 itu kurang dari epsilon. Nah, kita akan membuktikan bahwasannya nilai limit ini, limit N mendekati tak hingga 1 per N ini sama dengan 0. Nah, di sini kita ubah menjadi mutlak 1 per N minus 0 karena kita diambil dari sini tadi, mutlak 1 per N kuadrat minus 0 itu sama dengan 1 per N kurang dari epsilon. 1 per N kuadrat kurang dari epsilon itu kita ubah menjadi N kuadrat lebih besar dari 1 per epsilon
n. Nah, ini pangkat 2 kan, sehingga di sini 1 per akar epsilon. Nah, untuk menentukan nilai n-nya ini tadi, n itu sama dengan dapat hasil dari ini tadi, mutlak 1 per akar epsilon, yang mana di sini harus positif, makanya kita ubah menjadi bentuk nilai mutlak, karena mutlak itu sendiri tidak ada negatifnya, karena nilai mutlak adalah nilai positif. Nah, di mana x-nya adalah fungsi yang memberi bilangan bulat terkecil yang lebih besar atau sama dengan x. Dengan memilih n, maka untuk n lebih besar sama dengan n, kita dapatkan n lebih besar dari 1 per akar epsilon, sehingga 1 per n pangkat 2 kuadrat kurang dari epsilon. Nah, karena memilih n sedemikian sehingga nilai n ini lebih besar sama dengan n 1 per n atau n, 1 per n kuadrat itu kurang dari sama dengan n kurang dari epsilon. Maka berdasarkan definisi limit, kita simpulkan atau kita dapat simpulkan bahwasanya nilai limit n itu mendekati tak hingga 1 per n pangkat 2 itu sama dengan 0. Nah, untuk membuktikan bahwasanya 1 per n kuadrat itu barisan yang turun dan 0 itu infimum dari himpunan 1 per n kuadrat, yang mana n ini adalah elemen dari bilangan asli. Yang pertama, kita akan buktikan dulu bahwasanya 0 ini adalah batas bawah dari himpunan 1 per n kuadrat itu, yang mana n nya adalah elemen bilangan asli. Nah, setiap elemen dari himpunan 1 per n kuadrat, yang mana n ini adalah elemen dari bilangan asli, adalah bilangan positif, yakni 1 per n kuadrat itu lebih besar daripada 0 untuk setiap n itu elemen dari bilangan asli. Oleh karena itu jelas bahwa 0 ini adalah batas bawah dari himpunan ini, atau himpunan 1 per n yang mana 1 n per kuadrat, yang mana n nya itu sendiri adalah elemen dari bilangan asli. Nah, karena 0 ini kurang dari sama dengan 1 per n kuadrat untuk nilai n elemen dari bilangan asli, jadi kita akan buktikan lagi bahwasanya 0 ini adalah nilai infimum, karena sudah dijelaskan tadi yang di awal atau catatan kecil tadi yang di soal, bahwasanya 1 per n itu barisan yang turun. Nah, di sini kita misalkan ada suatu bilangan epsilon itu lebih besar daripada 0, yang merupakan batas bawah dari himpunan ini, yang mana epsilon kurang dari sama dengan 1 per n kuadrat untuk setiap n elemen dari bilangan asli. Nah, untuk n yang cukup besar, kita dapat memilih n itu sehingga 1 per n kuadrat ini menjadi sekecil yang kita inginkan. Misalnya 1 per 32 nih, itu kan berarti hasilnya adalah 0,000. Ada bilangan 0 yang sangat-sangat berulang, karena itu lebih kecil daripada 0, sehingga yang lebih kecil, intinya yang lebih kecil daripada epsilon, karena epsilon ini sudah dijelaskan itu lebih besar daripada 0 kan. Jadi kita harus mencari nilai yang lebih kecil, bahkan atau kalau bisa lebih kecil daripada 0 itu sendiri. Nah, ini menunjukkan tidak ada batasan bawah yang lebih kecil dari atau lebih besar daripada 0. Nah, epsilon itu lebih besar daripada 0, kita dapat bahwa nilai 1 per n kuadrat yang lebih kecil dari epsilon. Dengan kata lain, tidak ada bilangan epsilon lebih besar daripada 0 yang menjadi batas bawah himpunan 1 per n kuadrat, yang mana n nya itu adalah elemen bilangan asli selain 0 itu sendiri. Selanjutnya contoh yang kedua, tem B. Nah, di sini ada misalkan xn ini itu sama dengan 1 plus 1 per 2 ditambah 1 per 3 sampai dengan 1 per n untuk semua
divergen. Yang mana divergen ini maksudnya adalah nilai yang terbatas atau tak terhingga. Nah, di sini sudah dijelaskan kan bahwasanya xn ini pada bagian ruas kanan itu 1/n, yang mana ini kita tidak tahu sampai berapa. Nah, di sini kita dapat berikan karena xn plus 1 sama dengan xn plus 1/n plus 1 itu lebih besar daripada xn, maka xn ini barisannya naik. Nah, akan ditunjukkan bahwa xn ini adalah divergen atau bagian yang tak terhingga atau terbatas, yang mana x2 ini adalah serangkaiannya yaitu 1 ditambah 1/2 ditambah dalam kurung 1/3 ditambah 1/4 1/5 1/6 1/7 sampai 1/8. Nah, ini kita penjumlahannya itu kita sampaikan sampai dengan 1/2n-1 plus 1 sampai dengan 1/2 lebih dari 1/2 ditambah 1/3 ditambah 1/4. Nah, di sini kan untuk kesimpulannya di sini yang lebih besar adalah 1/8 kan di ruas kiri, sehingga kita tulis 1/8, dan di ruas kanannya yang ini paling tinggi adalah 1/2 pangkat n, sehingga di sini yang paling tinggi di ruas kanannya sampai dengan 1/2 pangkat n, sehingga hasilnya 1 plus 1/2 seperti yang saya bilang tadi. Karena di sini batas tingginya yang bagian kiri itu adalah 1/2, sehingga di sini hasilnya 1 plus n pangkat 2 1 plus n/2. Karena ruas kanan tidak terbatas, maka xn tidak terbatas, akibatnya xn ini divergen atau tidak terbatas. Kita masuk ke contoh yang ketiga, di mana di sini ada y sama dengan yn, dengan y satunya adalah 1, yn plus 1 sama dengan 1/4 2 yn plus 3. Untuk n nya itu adalah elemen bilangan asli, maka y itu sama dengan yn konvergen, dan limitnya itu sendiri adalah n mendekati tak hingga yn sama dengan 3/2. Dengan induksi matematika kita dapat tunjukkan bahwa yn itu kurang dari 2 untuk semua n itu elemen bilangan asli. Untuk n sama dengan 1, maka 1 sama dengan y. Nah, kurang dari y2 nya itu adalah 5/4, diambil dari sini. 2 ditambah dengan 3 sama dengan 5, dikali 1 sama dengan 5/4, yang mana 5/4 ini kurang dari 2. Jika 1 kurang dari sama dengan YK, yang mana YK nya adalah pergantian dari YN kita ganti dengan YK, kurang dari 2, benar. Untuk K itu adalah elemen dari bilangan asli, maka YK plus 1 itu sama dengan 1/4, yang mana kita ambil dari substitusi yang di awal, persamaan yang di awal. Jadi kita ganti YN ini dengan YK. Oke, selanjutnya jadi di sini 1/4, 2YK plus 3 itu kurang dari, kita substitusikan nilai dari yang ada di sini Y sama YK-nya itu adalah 2, sehingga 2 dikali 2 ditambah 3, 2 kali 2 sama dengan 4, ditambah 3 sama dengan 7, dikali dengan 1, 7/4 itu adalah kurang dari 2. Dengan prinsip induksi matematika bahwa yn kurang dari 2 untuk semua n itu elemen bilangan asli, yaitu y sama dengan yn terbatas. Dengan pihak lain, dengan induksi kita dapat tunjukkan bahwa yn ini kurang dari yn plus 1 untuk semua n itu elemen dari n atau elemen bilangan asli. Jelas ketidaksamaan ini benar untuk n itu sama dengan 1. Dianggap benar untuk YK kurang dari YK plus 1 untuk suatu K elemen dari bilangan asli. Maka 2YK plus 3 itu kurang dari 2YK plus 1 plus 3, sehingga YK plus 1 itu sama dengan 1/4 2YK plus 3 kurang dari 1/4 2 dikali YK plus 3 itu sama dengan YK plus 2. Jadi YK kurang dari YK plus 1 mengakibatkan YK plus 1 itu kurang dari YK plus 2. Oleh karena itu YN kurang dari YN plus 1 untuk semua n elemen dari bilangan asli. Kesimpulannya,
Y sama dengan YN itu barisan naik dan terbatas atas, sehingga menurut teorema yang kita bahas tadi 2.3.2 konvergen ke Y yang merupakan bagian B tadi, yang mana Y itu sama dengan subprimum dari himpunan YN, yang mana N itu sendiri adalah elemen dari bilangan asli.